Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Pengale akan mewawancarai petani buah naga. Sebelum itu, yuk kita lihat kebunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di dekat saya ini ada salah satu petani buah naga yang akan saya wawancarai. Nah, kenapa saya mengangkat budidaya buah naga? Karena tepatnya di Desa Buana Sakti ini, di Kecamatan Topo, produksi buah naga itu sangat pesat dan banyak. Nah, untuk itu saya mencoba mengangkat tema tentang budidaya buah naga ini. Baik, di dekat saya ini ada Mas. Boleh perkenalkan namanya siapa, Mas? Ya, nama saya Ismail Hadi. Oh ya, Mas Ismail. Ini umurnya kira-kira berapa ya, Mas? Umur saya 29 tahun. Oh, berarti masih muda ya. Baik, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mas Hadi. Ya. Nah, yang pertama, Mas Hadi ini membudidayakan buah naga itu sudah berapa tahun, Mas? Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba menjelaskan bagaimana tentang budidaya buah naga. Terkait tentang pertanyaan adik, jadi itu saya mengawali tanam buah naga sejak tahun 2019 ya, sampai sekarang ya. Oh, berarti sudah sekitar 4 tahun yang lalu ya? Iya. Ya. Terus untuk bibitnya itu Mas dapatnya dari mana? Kalau bibit, pertama saya meminta ke tetangga karena bibit ya cukup mudah didapatkan di tetangga gitu. Akhirnya sekarang lebih mudah lagi kalau kita mau menginginkan menanam lebih luas gitu, karena di sini nggak dibeli bibitnya, minta aja boleh gitu. Oh, iya. Cukup mudah. Terus kan untuk mengetahui ini bibit unggul atau enggak itu bagaimana caranya?
Mengenai cara memilih bibit? bibit buah naga, tentu nggak sembarang memilih ya atau asal tanam. Sebenarnya memang setiap batangnya itu ditancapkan pasti tumbuh gitu. Bahkan dibuang saya itu tumbuh gitu. Asal dia menempel di tanah tumbuh gitu. Namun di sini memang perlu perhatian khusus atau betul-betul memperhatikan mana yang bagus dan mana yang tidak bagusnya. Mengenai yang tidak bagus, yang pertama itu yang terlalu muda gitu. Jadi yang terlalu muda itu tidak baik gitu. Kemudian yang bagusnya yaitu yang sedang, yaitu antara muda dan tua. Seperti itu. Nah, untuk jenis tanahnya sendiri, nah biasa kalau misalkan nanam buah naga itu bagusnya di tanah bagaimana? Atau tanah gambut, atau tanah rata, atau bagaimana itu? Kalau mengenai tanah atau lahan yang kita inginkan, alangkah baiknya itu yang tanah yang campur gambut gitu. Artinya kalau tanah tok itu juga gampang mudah keras gitu, karena kalau terlalu banyak unsur kimia yang kita gunakan, maka tanah itu mudah keras. Makanya kalau gambut campur tanah itu lebih bagus gitu. Terus bagaimana perawatannya agar buah naganya itu terhindar dari hama begitu, tidak rusak begitu? Adakah triknya untuk mengatasi itu? Ya, kalau tentang bagaimana cara merawat, tentu ini sangat sulit ya. Orang bahasakan itu ya kayak merawat bayi gitu, karena hari-hari kita tengok gitu, kita perhatikan betul gitu. Saking sulitnya kalau dibandingkan dengan tanaman buah-buahan yang lain, saya pikir ini yang paling sulit gitu. Jadi memang perlu perhatian khusus ya, mengenai tentang cara memupuknya, cara mengendalikan hama ataupun penyakit gitu. Karena hama dan penyakit ini yang menjadi polemik ya, yang diresahkan oleh petani gitu. Masalahnya ya gampang-gampang sulit gitu. Seperti itu. Oh iya. Baik, kalau untuk pupuknya sendiri biasa Mas ini pakai pupuk apa Mas? Terus dipupukkan berapa bulan sekali atau 1 bulan sekali? Kalau mengenai pupuk, ini lagi, naga itu sangat rakus dengan pupuk gitu. Karena dia itu sifatnya cepat produktif gitu. Makanya dia itu butuh banyak pupuk gitu, dan pupuknya juga nggak sembarang pupuk. Istilahnya dia itu minta pupuk NPK kalau dia sudah umur 1 tahun gitu. Kalau di bawah 1 tahun kebanyakan itu orang menggunakan pupuk urea, pupuk nitrogen untuk pertumbuhan tunas ya. Kalau itu tadi yang gue bilang, kalau di atas 1 tahun itu sudah mulai produktif, jadi butuh banyak pupuk NPK. Nah, seperti itu. Terus kan ini biasa di kebun buah naga itu ada lampu-lampu. Nah, gunanya lampu itu untuk apa itu Mas? Tentang lampu ya, Iya. ini memang penemuan baru gitu, dan unik ya, tanaman naga itu kok bisa dikasih lampu gitu. Iya. Tujuannya apa gitu Iya. kan? Nah, tujuannya yaitu untuk merangsang keluarnya bunga gitu. Makanya penemuan inilah yang sangat didamba-dambakan oleh petani gitu, khususnya petani naga kan gitu, untuk membantu keluarannya bunga gitu.
di sisi lain memang kalau pupuk untuk mengeluarkan bunga itu ya pupuk NPK itu cukup, cuma kan lebih ingin banyak bunga apa namanya buahnya ya, makanya dibutuhkan lampu gitu. Nah, lampu itu tadi aku bilang bahwa dia untuk merangsang keluarnya bunga gitu, seperti itu ya. Ya kalau yang membedakan dikasih lampu dengan tidak dikasih lampu itu apa, Mas? Ya cukup jauh. Jadi yang dikasih lampu itu tadi banyak sekali buahnya. Bayangkan satu pohon aja. Saya pernah ngitung itu yang sudah produktif umur 3-4 tahun, yang sudah banyak tangkainya ya kan. Jadi satu pohon itu bisa keluar buah itu 60 buah, itu banyak itu. Jadi dibandingkan yang tidak di lampu, paling itu kisaran buahnya 30-an gitu. Oh, setengahnya ya dari seperti itu. Terus biasa kan itu di tangkainya ada bintik-bintiknya itu, Mas. Kalau di tangkai buah naga, nah itu penyakit atau apa? Ya, itu yang bintik-bintik di tangkai-tangkainya ya kan, iya. Kecil-kecil, iya. Ada warna kuning, merah, coklat, hitam. Iya. Itu penyakit cacar namanya. Nah itu yang ganas, bahkan bisa menyerang buah. Nah kalau menyerang buah, udah petani gagal, artinya rugi gitu. Nah itu yang rawan, yang sangat diresahkan oleh petani, bahwa penyakit itu jangan sampai menular ke buah. Nah kalau menular ke buah kan nggak laku buahnya, jelek jadi penampilan gitu. Atau juga mengganggu pertumbuhan tunas-tunas baru lagi gitu. Adakah obat atau apa cara buat ngilangin cacarnya itu? Ada, cukup banyak obat-obat apa namanya untuk mengendalikan jamur ataupun cacar ya. Tentu kita lebih banyak belajar apa namanya mengenal racun yang cocok untuk tanaman buah naga ya. Karena memang racun-racun itu nggak sembarang racun. Itu tadi naga itu gampang-gampang sulit itu. Gampangnya memang itu ringan kerjaannya, sulitnya ya betul-betul harus tahu bahwa bagaimana caranya merawat gitu. Nah mengenai tentang tadi racun ya, racunnya apa? Nah ini racunnya mungkin apa namanya perlu apa namanya disebut ya apa namanya merek ya, yaitu tentang fungisida Cabrio gitu. Fungisida Cabrio itu yang paling handal untuk mengendalikan cacar buah naga gitu. Saya juga pernah pakai fungisida yang lain seperti antrakol, ditan dan lain-lain yang apa namanya sama mengendalikan cacar ataupun jamur, tapi kurang ampuh kalau kita mengaplikasikan di pohon naga gitu. Jadi yang ampuh, yang bagus itu Cabrio. Ya, seperti itu. Terus itu untuk penyangganya buah naga apakah harus pohon randu? Karena kebanyakan yang ditanam-tanam begitu pohon randu, kan? Apa nggak bisa diganti yang lain gitu? Kalau penyangga kebanyakan pohon randu. Kenapa randu? Karena dia kuat itu dari segi apa namanya ketahanan hidup ketika dia dililit dengan buah naga gitu. Karena naga itu melilit pohon kapuk itu ataupun randu untuk penyangganya. Kenapa kebanyakan orang memilih tangkai dari pohon randu? Itu tidak mudah mati gitu. Makanya dibilang tadi tahan gitu, karena kulitnya tebal dan mudah tumbuh gitu. Ada juga ya, selain pohon randu, ada pohon orang Jawa itu kayak pohon santan itu. Ada santan itu juga kuat, cuma terlalu lentur juga sih kalau sudah terlalu besar itu. Ada pohon gamal itu orang Jawa bilang. Nah itu yang
yang rawan mati itu karena dia kulitnya tipis seperti itu. Terus untuk usia produktifnya dari mulai tanam sampai berbuah itu kira-kira berapa lama itu Mas buah naga itu? Ya kalau tanaman buah naga itu cukup cepat ya, dia tuh sudah mulai belajar berbuah ya kan. Saya ngalamin itu usia 6 sampai 8 bulan. Tapi memang betul-betul pupunya terjamin gitu. Atau cara nanamnya juga itu bagaimana supaya tunas itu mudah keluar, kemudian membuat tunas-tunas baru gitu. Jadi ada trik-triknya, kemudian juga ada triknya juga supaya cepat berbuah juga ada gitu. Seperti itu. Jadi 8 bulan itu sudah sudah belajar. Sudah belajar. Nggak perlu nunggu 1 tahun 2 tahun gitu. Yang penting itu tadi caranya tahu. Boleh dong ini dikasih triknya itu supaya cepat bertunas gitu. Ada nggak nih? Triknya? Ada. Boleh dong dikasih bocorannya. Ya, ini menarik ya. Jadi memang ada caranya. Jadi tanam itu jangan juga terlalu tinggi dan terlalu rendah gitu. Kisaran mungkin 80 sampai 1 meter gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak mesti tinggi-tinggi gitu atau 1,5 meter atau 1,20 meter gitu. Kalau terlalu tinggi itu rawatannya susah untuk membersihkan atau memangkas gitu. Atau bagaimana merawat buahnya nanti caranya gitu. Nah, dari tanam jadi bibitnya itu kalau mau cepat bertunas kemudian naik sampai ke ujung tangkainya itu atau patoknya ya. Jadi tanamnya panjang-panjang gitu. Oh, berarti batangnya itu yang dikasih panjang ya Mas? Tanam saya panjang, kalau bisa ya sedapat kamu itu. Kalau dapat 60-70 cm itu batang bibit naga, tancap saja gitu. Kan nanti dia keluar tunas di atasnya awalnya kan. Nanti itu kan langsung dia merunduk. Kalau merunduk bikin lagi tunas baru gitu. Kemudian kalau ada tunas yang di bawah buang saja. Tunggu sampai dia keluar tunas yang di atas. Seperti itu. Kemudian caranya bagaimana membuahkan lebih cepat gitu. Itu tadi kuncinya pupuk NPK gitu. Kalau pupuk urea itu tidak bisa membuahkan karena itu hanya menumbuhkan tunas ya. Itu tadi 2 minggu itu mulai dari usia tanam ya. Iya. Pupuk itu. Usia 2 minggu itu sudah dihantam pupuk ya? Iya, sudah. Nanti 2 minggu lagi hantam lagi pupuk gitu. Berarti 2 minggu sekali. Ya. Cepat dia naik seperti itu. Terus untuk Mas ini sudah berapa kali panen ini Mas? Kira-kira Mas? Banyak kali berarti ya? Banyak kali ya. Karena dia buahnya juga berjenjang ya kan? Ya. Keluar buahnya berjenjang, jadi bisa dihitung itu 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Gitu, alhamdulillah. Ya, 1 kali panen biasa dapat berapa nih Mas? Tergantung luas ya. Kalau saya kan baru tanam 25 kali 100 meter atau seperempat. Jadi biasa kalau partai itu bisa 2 kintal kalau partai. Tapi kalau ngecer ya tergantung permintaan. Ya kan kadang pedagang sayur minta, "Mas, pesan 20 kilo." Ya, petik. "Mas, pesan 25 kilo." Atau orang yang langsung konsumsi, "Mas, pesan 10 kilo, 5 kilo." Ya kulayani ya. Jadi bisa tiap hari gitu. Kalau biasanya kalau yang panen itu musiman biasa atau entah sih ini? Ada musimnya. Ada. Kalau panen musiman itu kira-kira mencapai berapa uang ini? Uangnya. Hitung uang. Ya, hitung uangnya nih. Nggak hitung modalnya berapa. Iya. Kalau modalnya kira-kira berapa ini modalnya dulu deh? Ya, bolehlah. Kalau modal itu ya
kadang kalau dihitung 1 bulan itu ya anggaplah 2-3 sak itu pupuk NPK itu harga-harga 200 ya, Ya, 1 saknya gitu kan, berarti ya kurang lebih 600 itu modal ya. per Nah, bulannya itu atau iya, karena pupuknya itu ya kadang 3 minggu sekali atau 1 bulan paling lambat, jadi modalnya seperti itu 600 kurang lebih. Kemudian ada juga pupuk apa namanya, Gibro itu yang pembesar buah ya. ya kan, kurang lebih mungkin itu 2-3 bungkus gitu. Ya kurang lebih modal 300 lagi gitu ya, kurang lebih itu 1 juta lah. Jadi kalau dibandingkan dengan hasil ya lumayan lah, karena hasil itu 1 kali panen yang sudah produktif ya Iya. bisa 8 kintal gitu. Wow, banyak ya. Yang sudah produktif Iya. ya, yang itu ukuran 1/4 gitu. Iya. Kali tuh kalau harga anggaplah 10.000 itu ya, harga sedang Berarti sudah 8 juta ya. seperti lebih, itu kurang lebih lebih ya. segitu. Nih kira-kira ada nggak nih yang minat buat ini apa namanya membudidayakan buah naga, dan kalau panen raya saja sudah berkisaran sampai 8 sampai 1 ton loh pendapatannya dalam 1/4 hektar. Nah, sudah kebayang dong dapat berapa uangnya. Nah, terus ini Mas, kan ada ini ya dibilang buah naga Gibro. Itu bagaimana itu? Apa keunggulannya dari buah naga yang di Gibro sama enggak di Gibro? Perbedaannya itu. Ya, Gibro itu apa namanya, jenis pupuk ya, pupuk pembesar buah gitu. Dia langsung aplikasi ke buah. Jadi perbandingan yang di Gibro dan tidak itu jelas beda gitu. Yang enggak di Gibro ya paling dia naik 3 buah 1 kilo atau 2 buah 1 kilo gitu. Jadi kalau di Gibro kan cukup besar ya kan, Iya, iya. cukup besar, jadi bisa 7-8 sampai 1 kilo Wah, 1 buahnya itu. iya. Jadi pembesar itu fungsinya Gibro gitu, jadi lebih menguntungkan petani gitu kan. Seperti itu. Oh, berarti kalau di Gibro itu lebih berat timbangannya ya daripada yang enggak di Gibro. Iya. Terus caranya menggibro itu bagaimana itu? Ini Gibro, caranya jadi kita lihat cuaca gitu kan. Tentu kan karena kita semprot buahnya, jadi dilihat dulu hujan atau tidak gitu. Kalau memang mendung-mendung jangan, karena luntur juga kita aplikasikan. Nah, caranya gimana ya? Langsung buahnya disemprot dari usia 15 hari itu, dari usia mekarnya bunga. Jadi nggak langsung disemprot itu ketika sudah keluar bunga langsung semprot. Dia tunggu 15 hari, kalau sudah kelihatan agak besar, enggak, buahnya kelihatan besar dikit, baru disemprot Gibro. Nyemprotnya itu 2-3 kali itu. Jaraknya 3-5 hari sekali gitu. Berarti harus teratur ya Mas ya? Iya, harus teratur. Terus Mas pernah nggak ngalamin yang namanya kerugian selama budidaya buah naga ini? Ya, pernah. Oh ya. Ruginya petani biasanya itu buah kecil gitu. Karena lambat Gibro ya kan. Lambat Gibro, kadang belum waktunya di Gibro sudah merah gitu. Jadi memang dia buahnya memang kerdil ya kan, kerdil, jadi tidak masuk ukuran atau tidak bisa dijual karena sudah terlalu kecil gitu. Kemudian ruginya lagi tadi saya sudah jelaskan, kalau dia kena cacar buahnya, jadi dia rusak gitu, jadi nggak mungkin juga kita jual. Terus kalau buahnya yang rusak begitu kemana kan Mas? Diolah sendiri, dibikin makanan sendiri, atau Mas makan sendiri kah atau bagaimana? Atau dikasih ke tetangga? Kalau buah-buah yang sortirannya nggak masuk itu ya kadang ya dikasih ke tetangga gitu. Kadang ada yang mencoba untuk
bikin kuliner ya kan, inspirasi bikin ya makanan. inspirasi ya 1-2 kali ya belum berhasil ya sampai sekarang. Sebenarnya itu PR lagi ya ke Ya. warga-warga yang ada di kampung saya, yaitu Kampung Buana Sakti. Jadi bagaimana caranya supaya buah naga itu tidak dibuang sia-sia atau hanya dikonsumsi aja, kan cukup juga bosan kalau Langsung dimakan saja gitu ya. Jadi barang-barang sortiran itu, buah-buah sortiran sekiranya bagaimana bisa dikelola jadi makanan ringan gitu. Ini PR ibu-ibu nanti itu gimana caranya. Dekat dulu. Sudah sampai situ. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk menjawab pertanyaan dari kami berdua. Nah teman-teman, ini dia salah satu petani buah naga di Desa Buana Sakti, Kecamatan Tomong ini. Nah, kira-kira sahabat tani tertarik enggak nih buat budidaya buah naga? Karena sudah tahu sendiri dong dari penghasilannya, dari 1/4 saja sudah sampai kisaran 8 kintal sampai 1 ton loh. Sudah kebayang dong harganya berapa. Kalau dikalikan 10.000 aja, kita sudah mendapatkan banyak dong dari buah naga tersebut. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator atas nama Kiara Dewi dan rekan saya atas nama Santika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai